kamera. Jadi aku izin Kak Keani untuk recording ya. Udah aku allow recordingnya, mungkin bisa di open kameranya untuk Kak Keani Mariza Ajani ya. Biar aku bisa spotlight enak jadi ngeliat recordingnya nanti. Dan Halo Kak, teman-teman yang lain bisa di spotlight. halo Kak Eka. Iya, udah. Kak, tadi saya sudah konfirmasi, saya tiba-tiba lampunya mati lagi, Kak. Oh, aman. Sambil, Eh, sambil menunggu ya boleh udah nggak kalau saya? gitu Kak Wahyudi dulu aja ya. Kak Wahyudi udah datang. Kok Kak Wahyudi sih? Yang yang nomor 2 itu siapa sih? Kak Zulfikar ya, Kak Zulfikar Bagas. Udah ada di sini belum orangnya? Kak Zulfikar Bagas belum ada orangnya di sini. Mungkin nggak apa-apa Kak, kalau misalnya bisa dimulai untuk Kak Kenny Mariza, nggak bisa open kamera ya? Bisa pakai cahaya mungkin? Tuh Kak Kenny Mariza, mati lampu lagi ya. Ini emang problemnya dari kemarin sebenarnya mati lampu terus. Oke, nggak apa-apa gitu juga. It's okay lah ya. Oke, Apa-apa? oke masih bisa. It's okay lah, masih bisa. Masih oke. Oke, silakan Kak Ayona dan Kak Yani Mariza silakan dimulai. Oke, dan sebentar saya setting timer dulu ya. Hmm, Oke, selamat pagi. Ini cerita ya, anggap pagi pagi ya. I think that sebelumnya udah coba apa sih kayak latihan dari awal banget nggak Kak? Mulai dari matiin HP dan tes kamera. Oh, oke. Kalau HP kemarin sudah, Kak. HP sudah, Oh, tapi kalau kalau sekarang kalau belum putar coba. kamera, Oh, belum kalau putar oh, kamera kemarin. oh tapi butuh latihan atau kita skip aja? Mungkin mungkin boleh sambil latihan nggak apa-apa sih, Kak. Oh, oke oke. Tapi ini ada pakai background ya, jadi saya juga nggak bisa lihat Oh ya, baik kondisi saya matikan ruangannya. dulu. Oke. I see. I just prepare background. Not. Oke, siap. Nah, ada chance. Okay, then I'm also going to record it on my computer. Okay, so good morning. Oh, sorry, you are going to have the interview on the afternoon, so I'll set the mood. Okay, good afternoon. I am here with Bagas or Zulfikar Bagas Anugara. I am Raja. Sorry, am I right? Yes, it is good. Good afternoon, Miss Winda. Thank you so much for Oh, the time. oh, yes, of course. Well, I am Linda Ismahidayanti, and I will be your interviewer for today's alphabetical selection. First of all, I'd like to congratulate you on passing like the first two stages of the alphabet selection, right? So you are now in the last stage. How are you feeling about it? Yes, thank you so much for the compliment. Uh, Alhamdulillah, praise only go to God, and I believe. Pemerintah sendiri telah menyusun rencana strategis pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, di mana salah satu visi misi yang ada dalam rencana strategis tersebut adalah mengusung pembelajaran abad 21. Adapun beberapa fokus dalam pembelajaran abad 21 yaitu diantaranya adalah communication, collaboration, critical thinking, serta creativity. Dan communication inilah yang merupakan isu yang ingin saya angkat dalam pengabdian saya ke depannya untuk memberikan kontribusi terkait English language teaching yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia membutuhkan lebih banyak pengajar profesional sesuai dengan visi misi yang sudah juga dicanangkan oleh pemerintah dalam Sustainable Development Goals. Poin
nomor 4, yaitu untuk memberikan supply atau pasokan guru yang berkualitas di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, tidak terkecuali yang berada di wilayah terpencil. Untuk itulah Indonesia membutuhkan guru-guru yang profesional untuk juga melahirkan siswa-siswi yang juga bisa menghadapi tantangan global dalam dunia pendidikan ke depannya, seperti itu, Bu. Oke. I see. Terus kenapa memerlukannya pelajaran bahasa Inggris? Kenapa memerlukan pengajar bahasa Inggris? Karena tadi yang kakak bilang tentang komunikasi itu bisa mencakup banyak bidang studi yang lain. Ya, benar, Ibu. Isu yang ingin saya angkat untuk juga membantu untuk menyelesaikan isu ini adalah isu communicative skill. Mengapa isu communicative skill ini menjadi urgent untuk diselesaikan secara lebih lanjut? Pertama, saya memiliki beberapa data terkait rendahnya kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki oleh siswa yang ada di Indonesia. Pada tahun 2024, Indonesia hanya menempati posisi 83 dari negara yang ada di Asia terkait proficiency level dalam bahasa Inggris. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh English Education First riset seperti itu. Kemudian juga terdapat beberapa data terkait rendahnya kemampuan guru dalam survei yang dilakukan oleh UKG atau tes kualifikasi kompetensi guru, hanya terdapat kurang lebih 81% guru tidak bisa mencapai skor minimum untuk bisa lulus dalam tes UKG tersebut. Dan data-data tersebut juga didukung oleh fakta yang ada di lapangan terkait minimnya dan rendahnya motivasi siswa untuk melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris. Padahal sejatinya, pemerintah sendiri telah mencanangkan Merdeka Belajar dalam kurikulum Merdeka untuk membuat pembelajaran yang lebih transformasi pembelajaran yang lebih komunikatif dalam bentuk interaksi secara langsung dan konten-konten digital contohnya. Namun demikian, hal tersebut belum didukung dengan sumber daya manusia atau guru yang berkompeten dalam hal communicative skill sendiri untuk melahirkan siswa yang juga memiliki kompetensi yang baik dalam hal communicative skill sendiri, seperti itu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa kakak pilih untuk kuliah di luar negeri? Kenapa bukan di dalam negeri? Kenapa kakak pilihnya kuliah di dalam negeri, bukan di luar negeri? Ya, saya telah menentukan Universitas Negeri Yogyakarta untuk tempat saya untuk melanjutkan studi lanjut di S2 dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris. Setelah melakukan riset di beberapa universitas yang ada di dalam negeri sendiri, hanya Universitas Negeri Yogyakarta yang menawarkan mata kuliah terkait English Language Teaching dan metodologi, kemudian kurikulum and English Language Curriculum and Technology, serta kurikulum development. Dan pada beberapa universitas dalam negeri yang juga menawarkan jurusan pendidikan bahasa Inggris seperti UPI dan juga Universitas Negeri Malang tidak menawarkan kedua mata kuliah tersebut, di mana mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi sangat berguna untuk saya, membantu saya untuk melanjutkan rencana kontribusi sebagai seorang plan. For example, from Monday to Friday, I have 28 hours to teach in the class. So it means if it is divided to 5 days, so each day I will teach around 5 to 6 hours. So in the morning, as I explained before, I always write down what I will do in the class. For example, from the first and to second period, in 9A, for example, I will always write down what I will do. For example, in the first 30 minutes, I will do a little bit of brainstorming. For example, talking about how they are doing right now, and also, for example, if they read some news, what kind. Adapun pada tahun 2023, UNY sendiri telah mengirimkan beberapa mahasiswa untuk melakukan asistensi mengajar di Oke, cukup Kak. Oke, terima kasih. Oh ya,
Lalu berikutnya, apa yang membuat kakak yakin bahwa kakak akan bisa survive dalam pembelajaran S2 di Universitas Negeri Yogyakarta? Ya, tentunya saya sudah memiliki study plan atau rencana agar saya bisa survive untuk bersekolah atau studi di pendidikan magister Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Yang pertama, saya sudah mempelajari secara lebih dalam terkait mata kuliah ataupun silabus yang ditawarkan oleh UNY tersebut. Saya sudah membaca terkait deskripsi mata kuliah dan juga mata kuliah apa saja yang ditawarkan di UNY, berikut juga terkait dengan sistem perkuliahan yang ada. Kemudian saya juga sudah mencari tahu terkait beberapa profesor ahli atau guru besar yang ada di PBI UNY sendiri untuk bisa selanjutnya berkolaborasi dan juga mencari profesor yang sekiranya nanti bisa membimbing saya untuk mengerjakan tesis saya seperti itu. Dan juga baik. Bagaimana kuliah S1 dan S2 akan berbeda nanti? Dan bagaimana Anda mengantisipasi perbedaan tersebut? Disparitas antara kuliah S1 dengan S2. Ya, tentunya hal ini yang menjadi salah satu concern saya untuk menghadapi culture shock ataupun perbedaan antara S1 dan S2. Kebetulan saya sendiri berasal dari kampus yang berada di bawah naungan Kemenak atau Kementerian Agama. Dan ketika saya melanjutkan S2, UNY sendiri merupakan kampus yang berada di bawah naungan Kemendikbud. Tentunya akan terdapat banyak perbedaan terkait sistem perkuliahan. Dan hal ini sudah saya antisipasi dengan melakukan diskusi dan juga melakukan pendekatan kepada beberapa awardee LPDP yang sudah berkuliah di UNY sendiri, dan juga menghubungi pihak perwakilan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNY untuk melakukan diskusi dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait perkuliahan. Dan juga saya sudah membaca salah satu modul International Handbook untuk mahasiswa internasional, yang dari sana saya juga bisa belajar banyak terkait kebudayaan yang ada di Jogja dan juga bagaimana sistem perkuliahan yang ada untuk bisa survive di perkuliahan S2, dan saya yakin persiapan tersebut akan memudahkan saya. Ya, persiapan apa aja yang sudah kakak lakukan? Ya, persiapannya saya mulai dari mempelajari kurikulum atau course yang berbentuk buku yang sudah saya print out untuk saya baca dan pelajari, kemudian mendekati atau berbincang dan berdiskusi dengan para awardee untuk melakukan untuk bertanya terkait bagaimana sistem perkuliahan yang ada. Kemudian saya juga sudah membaca handbook ataupun international handbook untuk mahasiswa internasional yang ada di UNY sendiri. Kenapa bacanya handbook untuk mahasiswa internasional ya? Ya, handbook yang disediakan oleh UNY yaitu Handbook for International Student. Saya rasa handbook tersebut juga sangat bermanfaat bagi saya karena di dalamnya terdapat sejarah terkait Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian juga terkait kebudayaan yang ada di UNY sendiri, dan juga bagaimana sistem perkuliahan yang ada di UNY. Hal tersebut dapat membangkitkan semangat rasa cinta saya juga terhadap kampus tujuan saya, dan juga untuk mengetahui lebih detail lagi terkait bagaimana sistem perkuliahan yang ada di sana. Seperti itu, Bu. Oke. Bagaimana pengalaman kakak dari masa lalu atau dari pekerjaan kakak sebelumnya bisa ditransfer atau bisa diaplikasikan untuk surviving kuliah S2 di UNY nanti? Iya, ketika menjalankan masa studi S1, selain aktif berkuliah, saya juga aktif untuk bergabung menjadi tim inti di salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di IAIN Langsa. Adapun unit kegiatan mahasiswa tersebut berfokus untuk sebagai wadah pengembangan bahasa yang ada di IAIN Langsa. Tentunya nilai-nilai seperti nilai negosiasi, kolaborasi, dan juga integritas, serta nilai pengabdian yang saya tanamkan semenjak saya bergabung dalam organisasi tersebut akan menjadi bekal ketika saya juga melanjutkan studi S2 nantinya. Bahwa selain fokus dalam hal akademis,
Hal tersebut juga harus didukung dengan proyek-proyek kolaborasi dengan para awardee LPDP UNY lainnya untuk juga bisa memberikan kontribusi lain selain juga fokus dalam hal akademik di kampus seperti itu. Oke. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda akan bisa menunjukkan performa akademik yang baik di perkuliahan S2 nanti? Ya. Saya yakin bahwa saya dapat memberikan performa yang baik untuk bisa lulus tepat waktu dan juga dengan nilai yang cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari pengalaman saya menyelesaikan studi S1. Saya berhasil menyelesaikan studi saya tepat waktu dengan hasil yang baik, dengan saya bisa menjadi lulusan terbaik kedua di fakultas dan meraih nilai yang tertinggi di jurusan atau di angkatan saya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari integritas saya untuk terus fokus belajar dan juga memahami bahwasannya studi S2 nanti tentunya akan lebih komprehensif dan lebih sulit daripada menjalankan studi S1. Namun demikian, nilai-nilai yang sudah saya tanamkan dan terapkan selama menempuh masa studi S1 akan menjadi bekal yang akan membantu saya untuk berkuliah di S2 nanti, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, aneh. Saya tadi setting waktunya 15 menit aja, soalnya dengan asumsi wawancara LPDP kakak nanti di seleksi substansi yang sesungguhnya akan ada 3 orang, masing-masing punya waktu sekitar 15 menit. Jadi karena 1 orang, saya pikir 15 menit juga. Oke. Mungkin saya langsung masuk ke reviewnya ya. Ya, Kak, boleh. Jadi gini, sebelumnya saya perlu kasih disclaimer bahwa wawancara LPDP nanti beda-beda. Setiap orang bisa dapat tipe pewawancara yang beda-beda. Sebenarnya nggak beda-beda juga per orang sih. Kalian nanti akan dibagi-bagi ke dalam kelompok wawancara. Ada yang dapat kelompok wawancara 3 pertanyaan. Wawancara yang tapi mereka dapat interview yang beda dari kelompok wawancara nomor 9 misalnya. Jadi itu tergantung kalian dapat berada di kelompok wawancara siapa dan wawancaranya siapa, gitu ya. Setiap orang bisa dapat yang stylenya beda-beda. Misalnya ada yang wawancara itu galak. Jadi kalau misalnya kita ngomong agak kelebihan waktunya, kita langsung di-cut. Ada juga yang baik, jadi kita bukan baik juga sih, ada juga yang lebih akomodatif, lebih toleran. Nah, jadi kita ngomong banyak, mereka akan mendengarkan terus dan gak motong. Tapi dalam kasus saya pikir saya perlu motong kalau misalnya waktunya agak kelebihan karena kita cuma punya waktu 15 menit. Ini cuma sekedar latihan ya. Nanti kan bahkan masih ada latihan-latihan lagi kan. Atau kalau misalnya kakak mau latihan lagi juga boleh juga untuk kontak saya. Ya, but anyway, mungkin langsung masuk ke reviewnya. Sebenarnya saya perlu mengapresiasi pertama kakak bisa menunjukkan ketenangan dan menjawab, kakak nggak terlalu banyak nya juga, kelihatan cukup tenang, confident, control dan kelihatan bahwa kakak berusaha menunjukkan performa terbaik, which is good, gitu ya. Cuma adalah kadang dalam banyak kesempatan saya berpendapat bahwa jawabannya bisa jadi terlalu bertele-tele gitu. Waktu saya tanya tentang kenapa Indonesia butuh lebih banyak guru bahasa Inggris, kakak nggak langsung menjawab bahwa permasalahan nggak langsung menyodorkan pada saya bukti yang konkret, misalnya yang bilang bahwa ternyata kebutuhan guru bahasa Inggris di Indonesia ini banyak dan kualitas mereka kurang. Kakak
mulai dari hal yang abstrak dulu, dan itu makan waktu yang cukup agak lama, kayak 2 tahun sekian, nah itu membuat ini, yang berapa di antaranya ada berpikir kritis. Dari situ saya komunikasi, eh, kakak bilang akan fokus komunikasi, tapi komunikasinya saat kakak menjelaskan akan fokus ke komunikasi itu pun kakak nggak langsung mengaitkan dengan pertanyaan saya yang keyword utamanya adalah guru bahasa Inggris. Persoalan problematikanya adalah tentang kondisi the current state of English teachers di Indonesia. Kalau misalnya saya nggak korek satu lagi, kalau kakak korek sekali lagi, kalau kakak ingat tadi kan saya nanyain ini sekitar 2 kali ya. Saya nanya 2 kali biar tujuannya di pertanyaan kedua saya berharap kakak bisa menjawab, bisa memberikan pada saya jawaban yang lebih spesifik, lebih konkret. Saya pikir kakak bisa ngasih informasi tentang riset kurangnya guru bahasa Inggris yang kompeten di Indonesia, atau jumlahnya kurang, atau kualitasnya kurang, langsung di awal gitu. Nggak harus jangan sampai saya harus nanya jadi yang harus korek lagi. Kalau ya tergantung kondisi nanti ya, bisa aja mereka akan berusaha ngorek-ngorek terus dan kakak tetap bisa lolos. Tapi angka baiknya kalau misalnya dari awal kakak udah langsung menyiapkan jawaban yang tepat gitu. Untuk saving time mereka juga, dan mereka bisa lebih diyakinkan bahwa kakak memang tahu apa yang kakak inginkan, memang tahu kebutuhannya, dan kelihatan confident, lebih confident sebagai eh, calon awardee. Terus pertanyaan kedua yang saya tanyakan tentang kenapa dalam luar negeri, saya kok merasa jawabannya masih agak sasaran. Eh, kalau kakak ingat tadi, kakak mengelaborasikan jawabannya jadi agak yang eh, too much other unnecessary information, kayak kayak, dan kakak membandingkan UN-nya dengan lain di luar negeri. Bukan hanya itu, kakak juga lebih elaborasi ke kalau di UN ini saya sudah punya calon pembimbing, namanya siapa, dan kalau risetnya tentang apa. Nah itu nggak perlu aja, saya sudah punya calon pembimbing di UNY, gitu aja cukup gitu. Dan walaupun aja cukup menjelaskan kenapa dan nggak menjustifikasi kenapa lebih baik kakak kuliah di dalam negeri dan bukannya di luar negeri gitu. Sejauh ini paham kan ya kak? Pertanyaannya adalah kenapa dalam negeri dan bukan luar negeri. Jadi misalnya perbandingannya, saya pilih di dalam negeri karena ini, dan saya nggak pilih di luar negeri karena ini, bukan membandingkan antara UNY dengan kampus-kampus lain, atau bilang kenapa kakak perlu ke UNY karena faktor-faktor idiosinkratis, kayak kakak udah kenal orang-orang di dalamnya. Itu kan pasti kakak paham kan ya. Mmm, Terus nomor 3, waktu saya tanya tentang gimana gimana kakak akan survive di perkuliahan S2, kakak jawaban yang pertama yang dimunculkan adalah itu, eh, dan kayak ya, bukan jawaban yang itu saja, bukan jawaban yang salah, tapi yang ada di kepala saya atau di kepala interviewer juga nanti mungkin kalau saat menanyakan tentang surviving adalah kami mencoba eh, mencoba bring you to the realization kalau misalnya kuliah S2 tuh bisa jadi lebih susah. Dan kayak emang lebih susah, kayak beban bacanya lebih banyak, beban menulisnya juga lebih banyak, mungkin beban bacaannya juga lebih berat. Dan bagaimana kakak bisa survive dalam kondisi seperti itu, performa akademiknya gitu sih yang disebut saat saya bilang survive, yang ada di pikiran saya adalah performa akademiknya. Karena kebetulan waktu saya di interview ya tes seleksi LPDP juga, yang ditekankan, yang dipersoalkan sama mereka itu lebih banyak tentang surviving surviving master's degree academically, ya, bukan tanya tentang culture shock, bukan nanya tentang gimana keluarga yang ditinggalkan, atau gimana kalau misalnya ada tawaran pekerjaan, ada tawaran nikah di sana gitu, enggak. Jadi fokusnya lebih ke academic performance-nya, dan sepertinya kakak waktu itu nggak nangkap langsung itu, jadi makanya saya tanya sekitar 2 kali lagi ya. Pertanyaan saya berikutnya tuh bukan pertanyaan saya,
ya intinya saya pikir buat pertanyaan tentang surviving college itu kakak bikin aja jawabannya tuh lebih concise, dan harus jelasin dan saat saya tanya tentang apa sih kira-kira perbedaannya antara kuliah S1 dan S2 gitu, sadarkan kakak hanya kayak ngomong sedikit selewat tentang culture shock, tapi gak begitu dielaborasi juga culture shock kuliah di Aceh sama kuliah di Yogyakarta kayak gimana, dan pengalaman kakak di masa lalu untuk bisa menangani itu kayak gimana. Kakak masih ngomongnya dalam bahasa yang abstrak kayak, oh ya saya tahu itu akan ada, tapi dipersiapkan dengan cara membaca-baca. Ya oke membaca is good ya, itu nggak nggak salah juga. Tapi sejujurnya itu sesuatu eh, yang masih masih kurang nggak semeyakinkan kalau kakak bilang kakak instead of ngejawab ke arah situ, kakak ngejawabnya lebih ke arah academic credentials kakak. Terus intinya sih mungkin ini ya, kayak kalau bisa jawaban-jawaban kakak mungkin dibikin bullet notes aja, kayak kalau bisa dibikin apa namanya sign posting dari awal, pasti tahu kan ya sign posting, ya itu akan lebih baik gitu. Eh, apa yang misalnya saya tanyakan, kira-kira perbedaan yang diantisipasi akan dihadapi saat bertransisi dari kuliah S1 ke S2. Hal pertama yang saya antisipasi adalah akan terjadi culture shock karena saya kuliahnya di mana, lalu kemudian kuliah S2-nya di mana. Culture shock-nya tuh dalam wujud apa? Misalnya pergaulannya kah, tuntutan kurikulumnya kah, gitu. Terus kedua, beban tugasnya akan lebih banyak, misalnya academic culture shock. Jadi kalau bisa bilang kayak Kakak mungkin akan punya social culture shock, tapi di sisi lain juga akan ada academic culture shock. Eee, Misalnya 2 itu, terus Kakak ya udah dari 2 poin itu Kakak jelasin yang pertama singkat aja, jelasin yang kedua juga singkat aja. Kalau bisa kita kasih jawabannya nggak lebih dari 1 menit sekali ngejawab ya, karena takutnya kita rawan, bukannya makin meyakinkan si interviewer, tapi kita takutnya malah jadi kayak giving too much information, atau takutnya kita nggak jawabannya bertele-tele gitu, dan kayak mereka harus gali lagi, mmm, ya which is ya emang tugas mereka untuk gali-gali kita, tapi akan lebih meyakinkan mereka kalau misalnya kita emang dari awal udah bisa ngasih jawaban yang kayak concise dan exactly apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Terus, mmm, saat ditanya tentang kayak kira-kira apa perbedaan, kuliah S1 sama S2, bagus bahwa Kakak nyediain kira-kira persiapan Kakak sama ini apa. Tapi bukan itu yang ditanyain gitu kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya Kakak nyebutin bilang ke interviewer bahwa, "Oh ya saya tahu akan ada perbedaan, tapi saya akan bisa mengantisipasinya dan saya sedang mempersiapkannya," ya itu disebutkan secara ringkas aja. Kalau mereka minta dielaborasi lebih lanjut, ya Kakak silakan lakukan sesuai yang mereka minta. Tapi kalau misalnya bukan itu main idea yang mereka require dari kita, ya kalau bisa nggak usah, eee Ya ya seenggaknya untuk menunjukkan bahwa Kakak punya cukup kemampuan, cukup kemampuan linguistik, cukup kemampuan kognitif lah untuk memahami tujuan pertanyaan ini atau untuk memahami main issue dari pertanyaan ini gitu. Terus keempat, oh kan saya tanyain ulang kan, tanya lagi, "Oh ya tadi kayak persiapan Kakak apa?" Kakak ngejawabnya dengan baca handbook, terus ada diskusi dan audisi sebelumnya dan baca handbook untuk masuk internasional, terus kayak ya fine, they're legitimate, mmm, they're common answers, tapi kalau dari pengalaman saya, ini sekali lagi sebenarnya berkaca dari pengalaman saya, eee agak lebih diharapkan bahwa Kakak bisa ngejawab dengan pertanyaan yang lebih, konkret. Misalnya kan S2, ini sesuatu yang Kakak juga nggak sebutin sebelumnya, Kakak kan beban baca, beban nulis tugas di S2 tuh lebih berat dibandingkan S1. Persiapan Kakak untuk mengantisipasi tugas membaca yang jauh lebih banyak itu kayak gimana gitu? Gimana caranya Kakak
kira-kira bisa manage tantangan perkuliahan yang seperti itu kan bukan sesuatu yang bisa dijawab dengan cara ngebaca eh, dengan hanya sekedar diskusi dengan para ordi atau baca handbook untuk mahasiswa internasional kan. Mungkin kakak bisa ngasih jawabnya, oh ya saya udah ngeliat nih misalnya kurikulum mereka seperti apa, di situ ada reference listnya dan saya udah baca dari sekarang gitu misalnya. Oh kalau gitu kan jadi meyakinkan ya, oh ya dia akan bisa survive di perkuliahan ini karena dia eh, udah punya head start, udah ngambil start duluan dari sekarang misalnya kayak gitu. Itu kan jawaban yang jadinya lebih konkret dan lebih bisa meyakinkan dibandingkan sekedar bilang kayak oke saya udah baca handbook course-nya, oke udah baca handbook course-nya lo abis itu diapain gitu kan. Bagaimana pengetahuan mengenai konten course prodi pendidikan bahasa Inggris UN itu diterjemahkan ke dalam praktik yang kemudian akan menghasilkan manfaat konkret berupa performa akademik yang baik gitu. Sejauh ini paham kan ya Kak? Oke, terus terakhir kan saya tanya tentang terus oh ya sedikit saya nanya juga kan tentang penerapan bagaimana ilmu Kakak waktu kuliah dan waktu kerja. Mungkin ada pengalaman saya lupa juga. Saya nanya perkuliahan atau kerja ya. Apa pelajaran yang bisa Kakak terapkan dari pengalaman Kakak sebelumnya di perkuliahan dan di pekerjaan yang akan membantu Kakak untuk succeed di kuliahan S2. Kakak dan dijawab dengan bilang bahwa Kakak sebenarnya udah terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi dari situ belajar tentang negosiasi, apa namanya, negosiasi kerjasama, integritas dan pengabdian. Eh, Oke, tapi sejujurnya mereka terdengar banal gitu ya. Kalau misalnya saya boleh jujur, terdengar kayak sekedar sebagai banalities aja. Sekali lagi kalau boleh saya tekankan sekali lagi, yang sebenarnya diminta adalah bagaimana kakak bisa meyakinkan interviewer bahwa kakak akan bisa perform academically well kan. Nah, salah satu cara untuk meyakinkan pada interviewer bahwa kakak akan bisa perform well adalah dengan menunjukkan bahwa kakak udah pernah mengalami sesuatu yang mirip sebelumnya dan pelajaran dari situ bisa diterapkan di kondisi serupa yang akan kakak alami di S2 walaupun mungkin dalam skala yang lebih intens. Tapi saya merasa tidak mendapatkan jawaban yang demikian memiliki karakteristik tersebut di sini. Walaupun ini hal yang bagus sih, punya kemampuan negosiasi, integritas, pengabdian, tapi apa yang dimaksud dengan integritas, eh apa itu, oke pengabdian, ya waktu pengalaman saya kita interviewernya nggak terlalu banyak mempertanyakan dan mencurigai kita bahwa kita nggak akan jadi orang yang mengabdi. Yang justru lebih mereka kejar adalah kamu beneran bisa survive gak, beneran bisa kuliah bagus gak di sana, sehingga kamu layak untuk kami biayai dalam jumlah yang besar. Integritas apa yang dimaksud dengan integritas ini, kayak makanannya tuh terlalu vague gitu ngerti kan, terlalu vague, terlalu mengambang, terlalu mengawang, terlalu abstrak. Negosiasi, akomodasi, itu kan hal-hal yang bagus, tapi kan kakak bukan sedang melamar untuk menjadi diplomat, kakak bukan sedang melamar untuk posisi di tempat kerja, kakak sedang melamar untuk dapat beasiswa yang support kakak untuk kuliah, untuk kerjanya baca, mungkin latihan mengajar, ya ada praktiknya kan pasti, atau untuk menulis, untuk riset. Jadi karakteristik atau kayak nilai-nilai yang diharapkan untuk didengar dari kakak saat ditanyakan tentang bagaimana penerapan pengalaman dari masa lalu ke masa depan nanti waktu kuliah adalah ya nilai-nilai yang serelevan mungkin dengan kira-kira apa yang akan dihadapi sama S2. Ya oke, negosiasi is a good thing, tapi itu bukan exactly apa yang akan dihadapi waktu S2 kan. Beda kalau misalnya kakak bilangnya, oh waktu sebelumnya kan saya sudah pernah kerja mengajar bahasa Inggris, di situ saya punya pengalaman dan melakukan riset langsung terhadap subjek subjek teaching saya, atau misalnya karena saya sudah punya beberapa kali pengalaman mengajar, saya yakin saya tidak akan kesulitan dalam melaksanakan tugas praktek atau ya dalam melaksanakan tugas praktek mengajar gitu misalnya, atau em, atau apa contoh lainnya ya?
misalnya kuliah S1-nya kakak bukan kuliah S1-nya, atau dalam saya mengajar, saya juga bukan waktu saya mengajar di pekerjaan saya yang sekarang atau di pekerjaan saya yang terdahulu, saya juga saya mempersiapkan materi bahasa Inggris yang sangat banyak gitu. Jadi saya sudah terbiasa membaca dalam jumlah yang banyak sehari, dan bukan hanya saya membacanya, saya juga membuat sebuah sistem gitu. Kakak harus bisa menunjukkan keunikan Kak. Ini agak out of topic ya, sebagai intermezzo selipan. Saya yakin kakak akan bisa jadi lebih memorable di kepala interviewer kalau kakak juga bisa menunjukkan poin yang unik di diri kakak. Poin yang unik itu gak akan bisa ditunjukkan hanya dengan memberikan jawaban yang sifatnya lebih banal atau yang abstrak umum yang kayak normatif itu. Kakak coba kasih sesuatu yang konkret. Misalnya saya bikin sistem mengajar seperti ini. Sebelum mengajar saya selalu cari-cari jurnal dulu untuk untuk mencari inovasi terbaru atau praktik atau pendekatan mengajar yang lagi didiskusikan, yang lagi di kalangan akademisi bidang pendidikan, akademisi bidang pedagogi gitu misalnya. Saya bikin sistemnya, saya bikin literatur reviewnya, saya punya Excel isinya berbagai macam pendekatan dalam mengajar bahasa Inggris. Kalau misalnya mengajar tenses tuh kayak gini, kalau mengajar conversation kayak gini. Suatu hal yang sifatnya lebih unik dan konkret ya. Suatu yang menunjukkan bahwa kakak punya inovasi eh, kakak punya inovasi dalam mengajar, dan karenanya kakak juga most likely orang yang passionate dan probably gifted bahkan dalam bidang mengajar, dalam bidang studi ilmu pendidikan atau dalam hal ini pendidikan bahasa Inggris kan. Karena yang dipersoalkan di sini bukan apakah kakak jago bahasa Inggris atau enggak, tapi apakah kakak jago dalam mengajar bahasa Inggris ke subject teachings orang Indonesia atau tidak gitu ya. Jadi mungkin kakak bisa come up dengan jawaban yang agak yang lebih konkret gitu, yang langsung mengena ke inti pertanyaannya. Eh, ya, mengena ke bukan inti pertanyaannya sih, ke semangat di balik pertanyaannya. Terus yang terakhir kan saya tanya kan tentang kayak performa akademik. Tentang bagaimana kakak bisa menjamin bahwa kakak akan punya performa akademik yang baik di waktu S2 nanti. Kakak bilangnya dengan kakak akan fokus belajar, dan nilai yang sudah dimiliki waktu kuliah S1 akan diterapkan di sana. Tapi sekali lagi permasalahannya sama ini masih agak jawabannya masih agak terlalu banal. Kelihatan agak seperti jawabannya kayak oh ya udah baik gini. Jadi itu bukan jawaban yang benar-benar memuaskan. Itu menjawab, oke, tapi itu tidak memuaskan. Sepertinya ada sesuatu di balik facade banalities ini gitu. Kayaknya pengen lebih kenal kakak, tahu yang apa sih yang kakak benar-benar lakukan gitu, yang membuat kakak unik sebagai seorang applicant untuk menjadi awardee LPDP dibandingkan ribuan peserta yang lain. Kalau misalnya kakak jawab dengan cara ya fokus belajar, well itu semua orang juga jawabannya bisa kayak gitu ya, dengan cara fokus belajar. Dan itu tidak cukup meyakinkan, kurang 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 memorable aja, kayak fokus belajar semua orang jawabannya sekali lagi jawabannya bisa kayak gitu ya, fokus belum tentu hasilnya juga akan jadi baik kan. Eh, Coba kalau misalnya kakak come up dengan I don't know, bilang suatu hal yang lain, kayak misalnya kakak punya sistem tersendiri, atau kakak emang sudah terbiasa baca dalam jumlah banyak, atau em, atau atau suatu yang lain. Terus kayak nilai-nilai yang sudah didapatkan waktu kuliah S1, nilai-nilai itu seperti apa? Nilai apa yang membuat kakak bisa kuliah S1 dengan baik kalau kemudian diterapkan lagi di S2? Karena mereka kan nggak apple to apple juga kan ya. Hanya karena kita succeed di S1 belum tentu kita akan bisa succeed juga di S2.
Jadi ini agak dipertanyakan juga, agak ya kurang meyakinkan juga jawabannya yang sudah diterapkan waktu S1 akan diterapkan lagi di S2. Karena belum tentu cara yang sama juga akan berhasil di S2. Tapi kalau kakak bisa lebih banyak menunjukkan adaptabilitas gitu misalnya, kakak bercerita soal soal pengalaman mengajar satu topik yang baru dalam kelas bahasa Inggris yang belum pernah kakak pelajari sebelumnya, tapi kemudian kakak dipaksa untuk dituntut untuk mengajarkan topik itu, lalu kemudian kakak menemukan cara untuk bisa mengajarkan topik itu dalam waktu yang cepat gitu misalnya. Apa sih trik yang kakak miliki? Apakah kakak punya tools untuk survive gitu, bukan sekedar nilai atau bukan sekedar ya prinsip yang penting fokus gitu, tapi tools atau mungkin teknik itu akan lebih mengena di dalam pikirannya interviewer, terutama karena kita pengen mengenal kakak as a person, bukan sekedar sebagai bukan sekedar sebagai jawaban pertanyaan gitu. Mmm, ya gitulah. Kalau dari pengalaman saya sih interview LPDP itu lebih yang ditanyain semuanya tuh hal-hal yang praktikal dan konkret gitu. Mereka selalu menggali-gali saya untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan jawaban yang konkret, dan saya melihat bahwa mereka hanya puas dan hanya berhenti saat saya sudah memberikan jawaban yang memang konkret. Apa sistem yang saya punya gitu, apa inovasi yang saya punya, apa toolkit yang saya miliki yang akan membantu saya di perkuliahan nanti gitu aja sih, Kak. Gitu, kalau dari saya kayak gitu, ada respon Kak? Ada pertanyaan? Kakak pintar banget sih kakak sebenarnya. Sangat terbantu ini saya udah catat tadi. Eh, Memang benar saya merasa kayak jawabannya tadi masih normatif terus. Yang kakak bilang harus menggali pengalaman dan juga hal-hal yang saya benar-benar lakukan gitu kak ya di dunia nyata. Jangan hanya sekedar gambaran umumnya seperti itu kak. Mm. Terus yang mau saya tanyakan terkait eh, pertanyaan terkait kontribusi kak. Apa Mm-mm. boleh nanti itu di esai saya menuliskan kontribusi saya itu belum secara spesifik kak. Apa boleh nanti saya terangkan lebih detail lagi daripada yang ada di esai? Apa tidak seperti berubah atau bagaimana kak? Oh, kalau dari pengalaman saya sih, rencana kontribusi sama sekali hampir gak ditanyain. Mereka cuma nanyainnya, kamu rencananya habis lulus tuh, jangka panjangnya mau jadi apa? Saya bilang mau jadi dosen, mau jadi akademisi. Oke, terus gimana gimana kamu yakin bahwa kamu akan punya tempat untuk bekerja? Gimana kamu yakin bahwa kamu akan eh, punya orang yang bisa mempekerjakan kamu? Terus saya jawab, saya udah punya network, udah punya jaringan di UI, saya udah sering kerja sama orang-orang di UI, saya udah cerita ke mereka saya mau S2, dan mereka bilang mau menyambut saya kalau saya mau jadi dosen di sana. Oh, oke, oke, jadi udah ada orang dalam di sana gitu. Terus kayak udah mereka puas dengan jawaban itu, udah langsung lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi buat apa saya cerita ini? Jadi jawabannya adalah, kalau misalnya kakak mau bikin jawaban yang lebih, kan esai ini udah nggak bisa di otak-otak lagi ya, kakak jelaskan secara rinci saat kakak ditanya aja, dan jelaskan secara rincinya ya, sekali lagi kasih jawaban yang konkret. Misalnya kakak baru bilang saya akan mengabdi, tapi belum jelas mengabdi dengan cara mengajar, tapi belum jelas mengajarnya di mana. Nah, pas kakak ditanyain, oke, rencana setelah lulus kuliah mau ngapain? Sebagaimana saya sudah katakan ya, saya berencana akan kembali ke Indonesia untuk mengajar. Saya sudah punya opsi mengajar di mana dan mana gitu misalnya. Karena saya sudah punya link juga di sana. Itu bisa, atau kayak kakak tunggu mereka, intinya sesuai pertanyaan mereka aja. Tapi jangan terlalu minim informasi juga, kayak misalnya kalau ditanyain, oke, kakak rencananya mau apa sehabis kuliah? Ya kembali ke Indonesia dan mengajar di perguruan tinggi di sana.
perguruan tinggi di mana, di sini dan sini. Saya milih di sana karena saya sudah punya eh karena saya sudah punya kenalan di sana gitu. Ya bisa kayak gitu. Jadi kayak selalu make sure jawaban kakak tuh mengadres isu yang sifatnya konkret, yang praktikal, yang di lapangan. Bukan sekedar oh ya saya mau kembali ke Indonesia lo mengajar. Tapi jangan sampai kakak pas ditanya nggak ditanya mau mengajar di mana kakak nggak tahu gitu. Atau kakak bilang oke saya mau mengajar di UI. Oke kenapa kakak yakin bisa terima di UI? Nggak tahu juga ya. Jangan sampai kayak gitu gitu. Baik Kak, kalau terkait rencana tesis, apakah Kakak ditanya waktu interview Kak? Kebetulan puji Tuhan waktu itu saya nggak ditanya sih. Kakak udah punya rencana tesis? Rencananya sudah ada Kak, tapi artinya setelah interview beberapa kali harus dispesifikkan lagi subjek risetnya Kak. Hmm. Oh, oke 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 oke. Ini tergantung siapa penanyanya kakak sih. Nah kebetulan waktu itu yang saya kan mau studinya di bidang political science kan, di bidang ilmu sosial. Dan kebetulan interviewernya tuh ada 3, satu orang LPDP, satu psikolog, satu lagi akademisi tapi dari riset riset teknik gitu lah, teknik lingkungan kalau nggak salah atau kesehatan. Pokoknya satu yang berhubungan dengan alam, berhubungan dengan hayati. Jadi karena karena apa namanya bidang studi saya tuh gak begitu dia kuasai, pertanyaan mengenai tesis kamu apa, subjeknya apa, variabelnya apa aja, metodologinya apa aja tuh gak ditanya sama sekali. Intinya tesis saya sama sekali gak disentuh. Jadi itu sekali lagi tergantung pada siapa interviewer yang kakak dapat. Siapa tahu ya kakak dapat interviewer orang pedagogi bahasa Inggris, eh, ya kakak harus siapkan jawaban untuk pertanyaan seperti itu karena ya sekali lagi ini tergantung untung-untungan ya. Ada yang kebetulan ditanyainnya sampai ke detail-detail metodenya, pendekatannya, samplingnya gitu ada juga. Tapi ya itu nggak berlaku untuk semua orang juga. Jadi ya kalau saya boleh kasih saran ya kakak siapkan aja sebaik mungkin. Dan kalau misalnya emang tapi gak usah terlalu maksakan diri sampai yang kayak kalau kakak emang belum begitu yakin dengan variabel A atau variabel B ya yang akan saya fokuskan ya gak usah dipaksa juga bilang intinya jawab mereka aja dengan jujur. Sesuai yang mereka tanya ya kakak jawab dengan jujur. Kalau mereka bilang kayak oh kenapa variabel A kenapa nggak variabel B gitu ya misalnya mereka seteliti itu atau kayak setega itu nanyain ngorek-ngorek sampai sedalam itu ya kakak jujur aja bilang saya belum bisa menentukan itu sekarang. Tapi saya percaya saya akan menemukan jawabannya nanti saat saya sudah kuliah S2 karena toh ini mereka bukan lagi wawancara sidang tesis kan mereka hanya ngelihat kayak oh orang ini udah nyiapin udah kepikiran tesisnya bahkan variabelnya yang mau di-emphasize juga udah tahu walaupun mungkin ya menurut saya kayaknya lebih baik variabel ini sih tapi ya udah itu mereka most likely akan simpan dalam hati karena fokus dari wawancara ini yang mana jumlah waktunya pun juga terbatas dan mereka juga diburu-buru kan mereka harus nanyain pertanyaan yang terpenting aja kan jadi ya mestinya ya dengan asumsi mereka adalah interviewer yang rasional dan mereka akan fokus nanyain pertanyaan yang emang em, membantu mereka untuk mengidentifikasi apakah kakak eh, s- siap untuk menjalankan perkuliahan S2 akan bisa perform academically well di sana. Dan apakah kakak adalah emang orang yang dicari oleh LPDP? Emang ada tipe orang yang dicari oleh LPDP. Tujuannya bukan untuk adu kepintaran, tujuannya bukan untuk adu proposal tesis gitu. Jadi kayak gak usah terlalu khawatir soal itu sih kata saya. Kalau untuk kakak, karena kakak sepertinya sudah apa ya sudah punya ketenangan gitu ya, calm, composure. Saran saya mungkin coba kira-kira pertanyaan yang akan ditanyain itu apa, kakak coba ketikin dulu jawabannya. Dan pikirkan pikirkan secara deliberate jawabannya apa, tapi pikirkan in a practical way ya, in a concrete way gitu. Jadi mungkin kakak udah bikin kali ya daftar pertanyaan dan jawabannya apa. Coba kakak lihat lagi, lalu coba direvisi lagi. Apakah ini menjawab menjawab tepat ke isu yang ditanyakan
apakah ini cukup memuaskan, apakah ini cukup praktis, apakah jawaban saya cukup konkret. Kalau tidak, coba direvisi lagi pertanyaannya gitu. Buat sekarang sih saran saya buat kakak itu aja. Nah, katanya kakak sudah cukup tenang gitu ya. Jadi kakak saya yakin bisa lah untuk apa ya, punya kemampuan, punya kapasitas mental yang cukup untuk ngelihat lagi daftar pertanyaan dan ngerevisi mereka dan latihan lagi gitu. Gitu Kak. Ya, semangat ya Kak. Kak, sejauh ini improvement atau feedback dari kakak bagus banget sih Kak, sangat membantu. Semoga bisa bermanfaat untuk saya. Amin. Oke, thank you Kak. Selanjutnya Kak Wahyudi ya. Semoga tadi lampunya udah hidup tapi kok tiba-tiba mati lagi. Iya Kak. Oke nih Kak Wahyudi, Kak Ayona silakan. Oke, sebentar saya buka dulu filenya. Bentar ya, nyari dulu filenya. Oke, oke, bisa kita mulai. Oke, selamat pagi, malam, siang, Kak Wahyudi. Oke, selamat malam Kak Devina. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat karena sudah sampai ke tahap seksi substansi LPDP. Karena kakak memilih perguruan tinggi dan prodi di luar negeri, ya, di Australia semua, saya harap kakak nggak keberatan kalau misalnya wawancara ini dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Oke Kak. Oke, nggak keberatan ya Kak? Oke, no problem. Okay, so Wahyudi, can you please tell us one sentence about yourself? Make it an introductory sentence that hopefully can encompass your vision for LPDP. Okay, thank you very much, Kak Devina. Okay, my name is Wahyudi. I'm from Lampung, and I'm graduated in 2021, and I'm a person that really wanna learn about the public policy, especially in academic. Okay, Wahyudi, why did you decide to study in Australia? In Papua Tengah. So I would be very happy to be a lecturer in the University of Muhammadiyah Papua Tengah. So your long-term goal is to be a lecturer in Papua later on. Yes, Miss Winda. So can you say like what is your estimated timeline? What year will you be going to be? What year are you going to attempt to apply to be a lecturer in the university? Okay, thank you so much, Miss Winda, for the question, because right now it's 2024 and I will complete my master degree, inshallah, in 2026 or in 2027. So after that, I have to go back to the school for another 2 years. So I will finish my short term in 2029, and after 2029, I hope in the beginning of 2030, I will be back to Papua and collaborate with my PIMWIL right now. And I believe that there are also some universities in Papua that I can apply for being a lecturer. For example, in Universitas Cendrawasih, located in Jayapura, or even Universitas Muhammadiyah Sorong, and one is located nearby Sydney, especially for public policy or academic. Oh, I see. Are you planning to study Australian public policy or Indonesian public policy? I just want to learn about the public policy in education, not in specific like a culture. I just want to know that how to make a good public policy in education. I think because when I look in subject in Sydney especially,
the subject is only about the public policy in academic things. I see, I see. You mentioned about Sydney having good methods for teaching students. Can you elaborate more on what these good methods entail? I think because I haven't go there, I just looking for information on internet on YouTube, and when they explained about the method for teaching, especially because I want to pursue my master in public policy, they will give their student, especially for many practice than theoretical, like they will give me for short course or anything, as it's really related for me, and it's really helpfully for me, especially for practicing how to create public policy, especially how to we write or implementation or anything related about public policy. I see, I see. I read in your curriculum vitae that you got second place in a vlog competition. Can you explain more about this? I'm sorry. I read in your curriculum vitae that you got second place in a vlog competition. Right. Yeah. Okay. Yeah. Right. Could you elaborate more on that? Yeah, I think it is the competition that held on 2018, if I'm not mistaken, and it's only vlog in Harbor in Lampung in Bakauheni. It is the because the Bakauheni is a new harbor and open, and I only have a hobbies for a vlogger, so I try to make a vlog. Yeah, because this vlog is held for a bidik misi student, and I'm a bidik misi, so I have to make a vlog for administration in University of Lampung, and I get the second. I see. Great. winner. I also see that you got elected in a Vice Governor of Lampung Secretary Program. Can you explain more about that achievement? Yeah, I think this program it's held by Secretary of Governor in Lampung, and they choose one person to be a secretary, and because the governor is Bu Nuni, and they look for one person to be a secretary to learn how to be a secretary. I think it's a really good experience because they teach me about how to know the things, how to know the problem in Indonesia, how to we solve the problem, how to we solve the problem in Lampung, and then from that, like I really curious about to become a part of the governor. Like I think I can suggest him, especially for a public policy for anything. I see, I see. I also see that you left your research experience section in the curriculum vitae blank. Why didn't you have any research experiences? I Or think this, right? I think I already wrote my research experience when I was in university. Yeah, but it's when I be a secretary for my lecture, I read I think 2 theses to research. For first, it's about the open government, and for the second, it's about the COVID-19. Okay, I see, I see. Now, moving on to another question. What challenges do you expect to face when you proceed to pursuing your master's degree abroad? I'm sorry. What challenges do you expect to face in your master's study? I think the big challenge that I will find in a master degree, because I want to pursue in English country. So I think about the language, it's the challenge for me, because still now I still learning how to be a good speaker in English, because I still try to speak more fluently. I think the languages is the hardest challenge for me.
I see, I see. Then how are you planning to overcome that challenge? I think till now I always speak with others, especially in English. I have a community in my hometown, and I do on online. Like every day, I always practice my conversation with my friends, and I think will help fully for me in a future. When I go there, like I think I will be more friendly, and I can understand 100% how people see with me. I see. I believe that when you decide to study abroad, particularly in Australia, you're gonna have to engage in academic discussion, both written and conversational. That will purely be done in English. How do you think you're preparing for that? Why do you think you're gonna be ready for that? Yeah, I think for the discussion in English, I think I have experience, not really experience. I think in the last year, I have experience to discuss with the native speaker in English, and yeah, I think in academical way, I will learn how to speak as in academic thing, because my lecturer always helpful me, especially she always pursue me to learn how to speak not in general but in academic way, and I always memorize some vocabulary. I think we know that in English there are academic words that it's really helpfully for us to speak academically. Yeah, I see. How about the reading materials that will all be in English? Yeah, I think for the reading, I have a good skill in this because I have hobbies for reading many material, especially in news or novel, anything. And then when I try to read the journal, I think I have no problem for it. And even though I don't understand 100%, but overall I can easy to know what the mean of the journal, and I can easy to find the information that I want to know in a journal or in a book. Yeah, I think it's for reading. I think this is the good skills for me comparing with my speaking. I see, I see. So do you think that at the given moment you are ready to pursue your study abroad in an English speaking country at this very moment? Yeah, yeah. I really ready because yeah, I have a good prepare for it. Okay, how confident are you in your presentation and writing skills? Yeah, I think not personally, my friends always taught me that I'm a confident person, especially speaking in front of others. Yeah, even though I never tried to speak in English in many people, but in Indonesia, I think I'm really confident. And for in English, I think I only ever have had experience for speaking in the front of like 10 people, and I think it is the good way for me, and I can handle my confidence, and I think I really can handle in the future, especially in the university. And for in writing, I think I will try for my best, because in writing, I think this is the hard one skills for me in writing, because sometimes it's really difficult, and I have a little bit about typo. And yeah, but today there are a technology that can autocorrect our typo, so I think autocorrect it's really good for me now. I see, I see. Good. I see that you haven't received your letter of acceptance from University of Sydney. What preparation have you done for applying to University of Sydney? Yeah, I think for the purpose that's I already done, it's only about the document. Yeah, I think their documents such as tuple and letter of recommendation for my lecturer. I have the recommendation of my lecturer, and all of my document already translated. I think yeah, I think
after I accepted in LPD, but I think I will. But no, accepted today. I still prepare for hand in my document in Sydney. Okay, I see. What are the requirements for an international applicant to the Master of Public Policy program at the University of Sydney? I think for the requirement, only we have to finish for the university before, and I only have the requirement. It's only need 6.5 for the IELTS, and all the document have to be translated in English, and I have to prepare minimum 2 recommendation letter. Yeah, it's enough, and yeah, of course, and visa. And I see. So what is the minimum IELTS score for an international applicant? I think for the minimum it's 6.5. Yeah, even though my IELTS when I submit in LPD, it haven't reached the 6.5. Yeah, but I think after this, because I still learning in IELTS, I think when I take a test in the future, I will get more than 6.5. I see. Yeah, hopefully so. Okay. So, do you have any prior experiences in public policy, in the working sector of public policy? Yes, I do. I have an experience in public policy, but it's not work, professional work. I only have in internship, but it's they pay me in. I interested in resilient development initiative in Bandung. It is the one of think tank company that focus on how to we analyze the public policy. And when I did and when I did the work, it's they help me, they pursue me to analyze the policy related about the transportation, especially about the public transportation in Jakarta. Yeah, because in Jakarta they will move in for electric way. Yeah, I think, and I did the analysis, and I read many material related about the policy in Indonesia, and I compare with other countries such as Australia, UK, and Korea. I see. So you already have a prior working experience in the field of public policy, and that's a good start. But I believe that you understand the requirements of a graduate program far exceeds that of a college program. What lesson from your working experience do you think can be applied to your graduate degree later on? I'm sorry. What lesson do you think you can apply from your prior working experience in Resilience Development Initiative, for example? What lesson from the Resilience Development Initiative working experience that you think can be applied to your future studies? Yeah. I think it can helpfully for me in my future study, because when I did my work experience, they always ask me, they always help me how to make a good journal, make a good article. So I think it's really helped me to my academical in the future, because I know when I want to pursue my master degree, especially as public policy, they will give me many tasks, especially they will give the task especially for analysis, for writing the public policy letter and anything. And yeah, because I only focus on academic, on educational thing, I think in the future I only use the theoretical in my work experience before, only of how to make a good
public policy, especially in a journal and article. Hmm. 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 Okay, I see. Hmm. How confident are you in performing academically well in the University of Sydney? Yeah, I think I can say that I'm really confident in University of Sydney as a student for a master student. Yeah, because till now I always looking for many information about that university, about material, about the appliances, about the method that they will give me, and curriculum, and yeah, about the subject of the in a master. And yeah, I think when I see the subject, all of subject, especially in public policy, like I think it's really helpful. And when I try to read the journal or the book related to the subject in a master, I think it's really related for my degree. Okay. I see in your curriculum vitae that you are now working in SMK Darul Ulum, if I'm not mistaken, as a Yeah. teacher. Yeah. Why do you decide to leave the job of teaching and pursue study in master in public policy? Yeah, I think because I really curious in educational things and educational things that still today I like to teach many people, and I like to motivate, especially in my hometown, because yeah, I really know that in my hometown, especially in Lampung and in my hometown, in my village, it's really there are people that not have experience in a school. They just to work as a young people in a young age. So I think for the start, when I wanna be a professional public policy, I uh, have to be a work in academic thing first, and after this, I will learn how to work in public policy, because when I looking for some information about the work, about the job requirement in public policy, they need for a master. Like for a degree, it's there are no work chance for it. So yeah, I start for to be a teacher. So I know that what a problem that face in my hometown, especially in academic thing. I see. Okay, good. So, last question. Can you give us a closing sentence? And I think I hope that I will be a part for a PDB student in the future, because yeah, it's I will give the best recommendation, especially for public policy in the future, and I will try to make better, especially how to all of society in Indonesia have a good knowledge. I think that's my closing statement. Okay, thank you Wahyudi. Okay, thank you Kak Devina. Oke Kak, udah sekian pokok mau wawancaranya. Maaf kalau tadi agak apa namanya, kayaknya agak lewat dari 15 menit ya, karena tadi pas di tengah-tengah saya baru sadar kalau misalnya belum di timing gitu. Okay, no problem. Ya, jadi nggak apa-apa, anggap aja itu kayak tadi 2 orang yang nanya. Oke, pertama saya pikir good point dari Kak Wahyudi ini, kakak bisa tahu apa yang setelah saya tanyain saya tentang apa yang bisa dipelajari dari ini, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman kakak ini, kakak menunjukkan kemampuan untuk berefleksi. Kakak mampu berpikir efektif. Oh, dari pengalaman ini saya belajar bahwa pendidikan di Indonesia tuh masih kurang dalam hal apa gitu, misalnya. Oh, dari sini saya belajar bahwa saya tertariknya di bidang pendidikannya gitu. Dari pengalaman di internship
Vice Governor Lampung, kakak narik kesimpulan bahwa kakak bisa merefleksikan diri, bisa merefleksikan dari pengalaman itu bahwa kakak emang pengen jadi public policy emang pengen jadi advisernya gubernur gitu. Menurut saya itu sesuatu hal yang bagus ya, itu mendemonstrasikan kakak punya kemampuan berpikir reflektif ya, punya kemampuan kognitif yang cukup mumpuni untuk berefleksi, karena itu kan apa ya, higher skill, higher cognitive skill. Terus hal lain yang perlu saya apresiasi adalah kakak ngejawabnya straight to the point gitu. Saya minta apa, yaudah kakak kasih jawaban yang sekiranya relevan. Mungkin nggak semuanya meyakinkan, tapi kakak tahu apa yang saya maksud gitu. Kakak bisa menangkap arah pertanyaannya kemana, dan kakak bisa mengarahkan jawabannya ke arah situ. Ya, menurut saya itu hal yang baik, maksudnya hal yang perlu dipertahankan. Kakak juga ngejawab pertanyaannya nggak kepanjangan, tapi nggak kependekan juga. Menurut saya apa namanya, ukuran size apa namanya, ukuran pertanyaan kayak gini, panjang jawaban yang seperti ini tuh cukup. Kita nggak interviewer gak jadi bosen nungguin ini kapan selesai ngejawabnya, tapi nggak yang kayak, hah ini udah selesai juga, ini kayaknya belum memuaskan deh, pertanyaan saya belum kejawab gitu. Jadi itu hal-hal yang bagus. Tapi kalau misalnya saya bisa ngasih apa ya, sugesti, ngasih suggestions, pertama adalah sebenarnya Kak Wahyudi agak kurang tenang ya nggak sih? Iya. Kakak mungkin kayak perlu tarik nafas dulu, karena tadi jawabnya kecepatan dan kayak diburu-buru, kayak gak sempet nafas gitu. Gitu. Iya, karena Ya mungkin kakak kalau dari tadi itu ya Kak Kayane jawabannya tuh kedengaran lebih tenang, kedengaran lebih confident, karena dia juga ngejawab pertanyaan dengan pace yang lebih lambat gitu. Jadi coba kakak nggak usah kayak saya harus tapi kayak saya kan perkenalkan nama saya Wahyudi, saya mana gitu. Ya, tempo pertanyaannya diatur. Terus pertanyaan kedua saya mengenai kenapa kuliah dalam negeri versus luar negeri, kenapa Australia itu saya pikir tadi saya kayak harus ulang sekitar 2 kali lagi sebelum sampai ke jawaban yang benar-benar saya inginkan. Dalam percobaan pertama untuk nanya, jawaban yang saya dapatkan dari Mas sepertinya sebenarnya masih terlalu abstrak gitu, masih nggak begitu menjelaskan kenapa harus di luar negeri. Mungkin kayak oke di luar negeri lebih baik gitu, tapi lebih baik dalam aspek apanya gitu. Apa sih yang kakak cari dalam public policy sehingga public policy requirement mencapai yang akan cari public policy yang hanya ada pada universitas luar negeri dan nggak ada di universitas dalam negeri. Maksudnya kan kalau bisa kita bilang kalau misalnya dalam negeri itu nggak lebih baik, ya belum tentu juga kan. Karena iya. ya karena bisa jadi emang pendekatannya aja yang berbeda gitu. Karena pendekatan yang berbeda kan belum tentu satu lebih baik dari yang lain. Jadi mungkin jawaban kakak bisa dibuat bisa di refine lagi, bisa dibuat lebih spesifik lagi. Apa approach public policy di University of Sydney atau pokoknya di University Australia lah intinya, karena kan tiga-tiganya kan kampus di Australia yang nggak ada di bahkan kampus-kampus terbaik di Indonesia, kayak di Fakultas Ilmu Administrasinya UI atau Fakultas Ilmu Administrasinya kampus lain gitu. Jadi dengan fokus ke apa namanya, ke variabel yang spesifik, kakak juga bisa terdengar lebih diplomatis. Gitu ya. Terus tadi saya agak menyangka juga bahwa setelah 2 kali mengorek baru ketahuan bahwa ternyata kakak emang pengen belajarnya public policy in education. Walaupun ini emang udah kakak tulis juga di CV, tapi akan lebih baik kalau misalnya kakak juga bikin itu jelas di awal. Saya pengennya kuliah di luar negeri karena saat ngomongin public policy in education, as opposed to public policy in government or public policy in business, Australia itu lebih advance untuk saat ini study public policy in education Australia lebih advance daripada di Indonesia.
jadi kan scope-nya tuh jadi lebih sempit kan. Oh, in terms of public policy in education, emang riset di negara ini lebih maju. Indonesia fokus risetnya emang nggak lagi ke sana. Jadi kayak oke, karena ini namanya public policy education, oke, jadi jelas gitu. Eh, Walaupun kakak emang udah tulis itu di CV ya sekali lagi, tapi ini bukan pertanyaannya tuh bukan tentang apa yang udah informasi yang dimasukin dan yang nggak dimasukin, tapi cara kakak menjawabnya gitu. Kalau bisa ya kakak nge-frame jawabannya senetral mungkin. Terus pas saya tanyain kedua kalinya ya kenapa Australia, kakak bilangnya kayak I'm really curious about uh, public policy in Australia. Terus kayak ya kenapa kalau kakak tadi saya nulisnya I'm really curious, kakak nyadar gak menjawab namanya itu Iya, ya. ya I'm really curious. Mungkin ini istilah yang kakak gunakan untuk mengatakan bahwa em, bahwa apa ya, saya nggak tahu juga kayak kenapa karena sepertinya kayak I'm really karena kuliah S2 tuh bukan momen lagi untuk belajar hanya sekedar kayak I'm really curious Ah, gitu. Kayak punya arahan yang jelas. Jadi sepertinya saying I'm really curious is not quite recommended. Karena kesannya kayak I have no prior idea about public policy in education and I'm just really curious about how it feels like studying public policy in Australia gitu. Kesannya agak kayak gitu. Saya percaya itu bukan yang kakak maksudkan sih, tapi penyampaian kalimat yang seperti ini eh agak bikin ya jadi gitu konsekuensinya harus ditanyain lagi, harus digali lagi. Ya which is fine ya, sekali lagi emang kerjaan interviewer untuk menggali kita, tapi kalau kita bisa straight to the point dari awal kan akan lebih convincing juga buat mereka dan ujungnya akan lebih menguntungkan kita. Terus pas tanya lagi tentang kayak oh ya kenapa particularly Sydney, University of Sydney, kami bilang oh mereka punya good methods for teaching students in terms of ada theoretical dan lain-lain, tapi um, mungkin kakak bisa pilih diksi yang agak lebih precise dibandingkan kayak good methods for teaching students. Ya apa metode yang mereka ini karena saya have no idea gimana public approach yang ada di public policy in education, ya mungkin kakak bilang oh saat ini karena saya pengennya goal akhir saya adalah menjadi pengajar public policy in education, atau misalnya saya pengen menghasilkan riset yang pada akhirnya akan bisa dipakai oleh pemerintah Lampung. Approach pengajaran yang A lebih relevan bagi saya dibandingkan approach pengajaran yang B, yang mana the latter approach pengajaran yang B itu itu ada approach yang prevalent di kalangan universitas di Indonesia, sedangkan approach pengajaran A yang saya rasa lebih sesuai dengan kebutuhan saya utamanya berkembang di Australia, jadi saya mau ke sana gitu. Bisa jawabannya di frame jadi seperti itu. Terus yang pengamat riset yang bilang itu bagus sih. Oh ya sekali lagi yang poin itu bagus kalau misalnya saya bahwa kakak nggak cuma sekedar oh ya oke saya emang nggak punya gitu. Tapi kakak bisa ngedefend dengan bilang kayak iya pengamat riset yang yang proyek riset per se-nya nggak punya, tapi saya membantu riset atau membantu penulisan nih, membantu riset dosen saya untuk terbitan jurnal Open Government sama jurnal COVID-19. Walaupun yang mestinya kalau misalnya ini riset ya bisa dimasukin juga ke sana, tapi nggak selalu juga sih ya. Tergantung skala jurnalnya dan skala riset si dosennya. Tapi kayaknya ini good point bahwa kakak nggak pasrah dengan pertanyaan-pertanyaan dari interviewer yang mungkin agak terkesan intimidating dan kakak masih bisa provide defenses. Paling yang saya pikir oh ya, tambahan suggestion lain adalah saat kakak di challenge soal language. Kalian bilang bahwa oh ya bahasa Inggris ini lagi belajar dan kakak sebenarnya sudah ya lagi di prepare, udah punya pengalaman diskusi sama orang-orang lain in English, terus kayak sebenarnya kalau soal reading aman, tapi saya pikir ini semoga enggak ya, tapi saya takuti nggak bisa dipungkiri bahwa ada kemungkinan
interviewer akan akan mengorek lebih banyak soal hal ini karena eh, karena IELTS 6 karena IELTS-nya kakak 6 dan requirement dari universitasnya sendiri 6,5. Apakah kakak emang beneran punya rencana untuk retake IELTS test gitu begitu dapat LPDP? Ya, karena saya kan ngambil yang prasejahtera Kak ya. Jadi kalau prasejahtera tuh kami kayak kalau keterima LPDP itu kayak ada kelas bahasa gitu namanya Iya. sana seperti itu. Makanya sana mau retake gitu. Oke. Oh ya, ada ini akan ada matrikulasi. Apa sih sebutannya? Iya. Ini ada sebutannya itu. Oke. Em, Oke. Paling mungkin ya cara jawabnya adalah mungkin untuk perkara yang ini mungkin ya interviewer LPDP akan saya nggak tahu ya kan tiap interviewer bisa beda-beda. Tapi kakak saya sih sarankan buat kakak bilang kalau misalnya kalau misalnya ini ditanya atau kayak kalau ini diungkit, kakak bilang berkomitmen bahwa kakak berkomitmen akan retake tes IELTS begitu udah lolos seleksi LPDP gitu. Maupun kayak emang ada matrikulasinya juga sih, iya sih, ya ada matrikulasinya. Hanya ya kalau bisa disebut dari awal, enggak, bukan disebut lebih awal. Ya lebih baik ngebahas ini hanya kalau misalnya ditanya aja gitu. Ya. Oke. Oke, terus berikutnya yang internship. Ya pertanyaan soal prior working experience. Ini sekali lagi berkaca dari pengalaman saya waktu saya di interview. Akan lebih baik kalau misalnya kakak ngejawabnya apa pengalamannya saat kakak ditanya tentang apa pengalaman dari internship di RDI yang pengetahuan dari situ bisa diaplikasikan dalam studi kakak nanti di S2, kakak bisa elaborate lebih dari sekedar oh ya they teach me how to write a journal atau kayak they teach me how to produce an academic document, tapi kakak bisa lebih spesifik. Apa sih yang apa teknik yang mereka perkenalkan, apa toolkit yang mereka perkenalkan. Sekali lagi jawaban yang lebih konkret karena kayak how to write a journal, how to write an academic document itu juga sebenarnya akan diajarkan oleh kampus nanti begitu kita masuk. Maksudnya ada banyak kampus yang ngasih writing course atau kayak writing workshop, itu pasti itu banyak di kampus-kampus S2. Tapi yang pengen ditekankan waktu ditanyain sama interviewer di seleksi substansi adalah surviving college yang on a day-to-day basis. Jadi mungkin kakak bisa lebih tekankan kayak waktu di internship di RDI kakak baca berapa banyak jurnal dalam sehari atau berapa banyak buku dalam sehari. Walaupun arahan kakak tadi tuh udah cukup baik menurut saya. Oh, saya harus membandingkan antara public policy di negara ini. Oke, tapi membandingkan dalam hal yang seperti apa, kayak membandingkan ini terdengar lebih seperti deskripsi dari studi public policy komparatif dibandingkan jawaban dari pertanyaan apa yang kakak pelajari sama internship di RDI gitu. Ya kakak bilang kayak sekali lagi bisa salah satu teknik untuk mengkonkretisasi hal ada dengan mengkuantifikasinya ya. Jadi makanya kakak bisa bilang kayak oh, saya udah bantu urus saya terlibat dalam beberapa
enggak. Ya saya udah baca berapa jurnal, saya baca berapa jurnal dalam sehari, saya baca berapa buku dalam seminggu, saya nulis berapa buah academic document, misalnya kayak policy brief gitu ya, atau policy review, atau mungkin commentary atau apa, saya nulis jumlahnya udah berapa dalam 1 tahun saya dalam 1 tahun saya internship di sana. Um, atau saya tadi kalau misalnya presenting enggak ya, karena kakak bilang baru sempat ngomong di depan college student, tapi kakak juga bisa bilang kayak waktu saya internship di sana saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama banyak I don't know, mungkin public policy actors, dan pengalaman internship itu memberi saya kesempatan untuk uh, belajar dari orang-orang yang ada di situ. Mungkin misalnya ini saya have no idea ya RDI kontennya seperti apa, tapi ya sekali lagi kakak bisa coba teknik kuantifikasi untuk meyakinkan pada interviewer bahwa oh ini orang udah baca banyak nih, kayak pasti dengan tuntutan membaca banyak di S2 dia akan bisa tangani itu juga, dia akan bisa tanggulangi itu juga karena dia udah punya pengalaman di sini. Gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua terakhir yang saya tanyakan tentang pekerjaan yang sekarang ya. Kakak kan mengajar di kakak sekarang mengajar menjadi guru, terus ditanyain kenapa kenapa beralih kayak kita beralih trayek gitu dari mengajar ke menjadi mengajar untuk non tertiary student, jadi ke arah akademisi. Sebenarnya jawabannya ya oke, ya bisa diterima karena ya sebenarnya goal kakak adalah untuk mengajar di akademisi kan, mengajar di bidang akademik, tapi mungkin akan lebih 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 encompassing lagi, um, lebih memuaskan lagi jawabannya kalau misalnya kakak menghubungkan antara pengalaman yang kakak dapatkan waktu kerja sama arahan studi yang kakak ambil. Jadi biar gak terkesan seolah ya kerjanya uh, hanya untuk ya kerja aja, tapi ya kakak ingin mendemonstrasikan bahwa dari pengalaman kerja itu pun kakak merefleksikan rencana kakak di masa depan dalam bidang pekerjaan. Misalnya dari mengajar, misalnya kakak bisa bilang ini, dari pengalaman mengajar, saya melihat dari pengalaman mengajar di sebuah institusi sekolah dalam sistem pendidikan formal, saya melihat bahwa ada beberapa sekolah yang punya potensi yang baik, ini dalam tanda kutip ya, kan saya nggak tahu kajian public policy pendidikan seperti apa. Siswa yang kondisinya baik dalam tanda kutip gini, tapi sistem di Indonesia itu masih jelek. Sebagai contoh di pengalaman saya mengajar masih ada ketimpangan antara kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan implementasi di tingkat daerah. Ada policy yang overlapping antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah dua. Mungkin bukan policy yang overlapping, policy yang kontradiktori antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga timbul kebingungan di lapangan, kebijakan mana yang perlu dilaksanakan. Ada juga disparitas antara kebijakan dari pemerintah daerah dengan kondisi di daerah tersebut. Dan ini dan pengalaman saya langsung terjun di dunia pendidikan di lapangan berikan saya kesadaran yang semakin kuat bahwa bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia tuh bukan inherently atau necessarily karena murid-murid yang nggak berbakat atau murid-murid yang nggak pintar, bukan karena sumber daya manusianya itu dari sananya jelek, tapi karena ada sistem, ada tata kelola yang perlu perbaikan di sejumlah area gitu. Dan saya merasa, dan dari pengalaman saya mengajar itu, saya semakin yakinkan bahwa saya perlu mempelajari public policy in education karena saya berharap bisa mentransformasi tata kelola pendidikan di Indonesia gitu. Jadi bukan sekedar kayak oh ya ini bukan karena ini bukan
arah yang saya inginkan, tapi dari pengalaman ini pengalaman mengajar saya disadarkan bahwa saya perlu perlu menjajaki tahapan lain gitu. Jadi, dari tataran praktis ke tataran yang lebih abstrak. Dari tataran operasional ke tataran yang sifatnya lebih strategis, ya, kebijakan atau strategi pendidikan gitu. Ya, karena ini ada suatu advantage juga sih kalau kakak mau kuliahnya Public Policy in Education adalah jauh lebih legitimate jadinya kakak karena kakak punya pengalaman ngajar gitu. Jadi kakak bukan sekedar kuliah S2 karena tertarik sama ide tentang pendidikan, tapi kakak juga udah pernah terjun ke lapangan dan tahu bagaimana kondisi di lapangan, pernah mengajar orang langsung, bergelut dalam dunia pendidikan juga. Jadi ini mestinya suatu yang kakak bisa lebih gloss over gitu saat wawancara. Lebih kakak eksploitasi, ya lebih kakak jual lagi lah pengalaman kakak mengajar ini. Karena ini bukan suatu hal yang buruk, ini bahkan suatu hal yang sangat relevan dengan tujuan studi kakak. Itu sih feedback dari aku, Kak. Ada pertanyaan atau respon? Oke, terima kasih Kak Devina. Sebenarnya tadi bagus banget untuk sarannya, beberapa sarannya. Sebenarnya kenapa kayak grogi banget tadi karena gini, karena sebelumnya kan aku kayak tanya kawan nih ketika interview ya, kalau luar negeri itu katanya sekitar 70% Indonesia, 30% itu bahasa Inggris atau 100% bahasa Inggris kayak. Tergantung. Kalau misalnya tergantung kelompok wawancaranya ya. Tapi kalau misalnya aku dapat kelompok wawancara yang interviewernya menetapkan policy bahwa kalau kamu kuliahnya di LN, wawancaranya full English. Oke, oh jadi ada juga yang oke, soalnya dari beberapa kawan kayak mereka bilang ya udah nanti 70% sama 30% gitu. Jadi lebih banyak bahasa Indonesianya gitu. Makanya tadi kayak prepare-nya tuh lebih ke Indonesia. Ternyata setelah di sini 100% English, jadi kayak lumayan grogi juga gitu tadi waktu ngomongnya. Gitu sih Kak. Iya, ya. Paling ya Gitu. berarti Mungkin cukup itu sih Kak. Udah bagus banget sih untuk pertanyaan, cuma itu aja sih. Karena aku kemarin sempat bingung gitu. Maksudnya apakah aku harus mempersiapkan yang 100% bahasa Inggris atau kayak aku fokus aja dicari yang bahasa Indonesia yang lebih bagus gitu. Saya gitu. Iya, ya. Kalau untuk sarannya gimana Kak? Berarti aku sarannya tuh mending kayak siapin yang 100% bahasa Inggris aja gitu ya. Siapa tahu nanti ketemunya yang 100% bahasa Inggris. Kalau saran saya, kamu latihan dua-duanya aja. Oke. Siap-siap kalau 100% bahasa Indonesia, siap-siap juga kalau 100% bahasa Inggris. Karena Oke, siap. keuntungan juga sih dapetnya adalah bahasa apa. Oke, siap. Siap. Cukup Kak? Oke. Oke. Oke, Kak Eka, udah Kak. Oh, dia menghilang. Tapi itu satu bangku aja mereka berdua. Adik ngojek lagi. Oh gitu. Harus beli ya? Tapi kan harganya juga murah ya. Berapa? 30. Want to being part of in PB. So I think I will retake my IELTS around November, so I can apply to Sydney University being in time. Okay, so is it possible for you to join the Pengayaan Bahasa program and then take your IELTS? Say that